Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhir-akhir ini saudara ya, seharusnya sekarang masih suasana Idul Fitri ya, kita saling maaf-maafan. Malah di waktu menjelang Idul Fitri, umat Islam digegerkan dengan sebuah pernyataan yang datang dari seorang Gus, katanya Gus ya, namanya Fuad Peleret. Diperhatikan saudara, Gus Fuad ini memang orang yang agak-agak kurang ya, maksudnya kurang menjaga mulut lah. Sebenarnya masalah mulut ini dijaga sangat penting, dan bahkan Allah memerintahkan kita agar kita menjaga mulut dengan cara berkata benar. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, takutlah pada Allah, wa qulu qawlan sadida, dan berkatalah dengan perkataan yang benar. Juga Allah Subhanahu wa ta'ala telah memerintah kita, telah mewanti-wanti terhadap kita, walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Siapa orang yang menyakiti orang mukmin, baik itu laki-laki ataupun perempuan, tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sungguh orang tersebut telah menanggung, memikul sebuah kedustaan dan dosa yang nyata. Sampai saudara Rasulullah bersabda, salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia itu terletak di dalam menjaga lisannya. Artinya kalau kita pandai menjaga mulut kita, maka insya Allah kita akan selamat. Ini diantara penyebab keselamatan seorang manusia. Sekarang si Fuad Peleret dilaporkan ya ini akibat daripada tidak menjaga mulut. Awalnya si Fuad Peleret ini kan menghina terhadap seorang guru tua, seorang Al-Habib Idrus Al-Jufri ya, yang memang beliau ini dikenal sebagai guru tua dan pendiri Al-Khairat, dan juga beliau dikenal sebagai pahlawan. Nah, ini dikatakan sebagai apa itu ya, bahasa yang tidak pantas keluar dari orang yang tidak jelas, alim atau tidak jelas ya. Yang dihina adalah ulama, yang dihina adalah dzurriyyah Rasul, orang soleh. Nah, sehingga karena ulama, karena dzurriyyah Rasul jelas banyak muhibbinnya, karena pejuang jelas banyak pecintanya. Sehingga kita umat Islam pecinta terhadap beliau akan merasa sakit hati, disuruhlah minta maaf, semakin congkak, akan seperti itu. Akhirnya dilaporkan, datanglah video untuk klarifikasi dan minta maaf. Meskipun minta maafnya ini ya ada ngelesnya saudara ya, memang ya apa ya, ya itulah Fuad Peleret. Terus datanglah tanggapan dari Habib Rizik. Nah, sekarang sudah lain acara saudara ya, sudah lain acara. Yang awalnya yang dipermasalahkan ya, yang dipermasalahkan, yang dilaporkan adalah pekerjaan, adalah perbuatan daripada si Fuad Peleret. Habib Rizik menanggapi ya, beliau menanggapi. Sekarang ya yang lagi viral ini antara Habib Rizik dan Muhibbin dan juga Fuad Peleret dan kawan-kawannya. Ini sekarang. Jadi seakan-akan laporan ini ya apa? Seakan-akan sudah terpendam kabarnya saudara ya. Terpendam. Ini yang diangkat sekarang ke permukaan. Ini yang diviralkan sekarang. Tanggapan terhadap Habib Rizik. Jadi memang pintar. Sehingga apapun yang kita perbuat, kalau tidak ada efek jerah saudara, maka tidak akan pernah ada pelajaran buat siapapun itu. Kita begini ya, kita di dalam beragama kita tidak ikut perorangan, kita ikut terhadap para ulama. Ini di dalam beragama. Masalah nasab sadhab alawi kita tidak ikut perorangan, tidak ikut asumsi liar perorangan. Kita ikut para ulama yang jelas-jelas sanad mereka,
sanad di dalam cara verifikasi nasabnya bagaimana. Nah, itu dulu ilmiahnya yang dibahas. Masih ada bau-bau ilmiah. Sekarang sudah tidak. Ya. Sudah rungkat. Untuk hal ilmiahnya sudah rungkat. Selesai. Karena tidak datang di Rabithah Alawiyah tersebut. Datanglah pembahasan khurafat, tingkah laku para habaib, terus kedustaan para habaib yang disebar. Meskipun itu banyak narasi-narasi liar di sana yang memang dibuat-buat. Ini karena tidak punya dalil sudah, tidak mau ngomong apa, tidak tahu. Akhirnya mereka ini mengangkat hal-hal yang tidak ada kepentingan dengan nasab, tidak ada sangkut paut dengan nasab. Inilah kelompok mereka, dan sekarang membuat gaduh dengan cara melecehkan seorang Habib yang sangat dihormati, ya, yang beliau sudah masyhur dari dulu, dan bahkan jasa beliau, ya, tidak usah kita melihat terhadap pahlawan atau tidak. Kita melihat beliau seorang pahlawan, saudara. Jasanya beliau mendirikan Al-Khairat. Sudah berapa sekarang Al-Khairat ini? Berapa cabang sekarang? Nah, ini sudah pahlawan, nyata-nyata pahlawan. Tidak usah kita ke sana. Tidak berperang, tidak ikut perang apa dan semacamnya. Tidak usah ke sana. Jasa beliau dalam mencerdaskan umat ini adalah pahlawan untuk kita, saudara, ya. Untuk umat pribumi, untuk umat yang awalnya bodoh, yang awalnya tidak tahu, datanglah beliau sebagai pelantara menyebarkan agama Allah, agama yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Didirikanlah sebuah pendidikan sampai sekarang. Terus jasa si Fuad Pleret ini kira-kira apa? Nah, ini yang jadi pertanyaan sekarang. Kira-kira apa jasanya? Nah, sudah. Jadi sekarang intinya kita jangan sampai terprovokasi, jangan sampai kita terpecah belah, karena tidak diakui ataupun tidak, ketika sama-sama pribumi baik dari habaib atau non habaib ini bertengkar, saudara, pastinya ada satu kelompok nanti, ya, pastinya ada satu kelompok nanti yang akan bertepuk tangan. Hati-hati. Dan juga ini, saudara, ketika kaum Aswajah, kaum Nahdien bertengkar sama-sama Nahdien, maka pasti akan ada kelompok yang akan bertepuk tangan nanti di belakang. Ini, jadi memang apapun, dimanapun, sebuah perseteruan pasti ada pihak ketiga di sana, saudara, yang siap-siap mau bertepuk tangan di belakang. Kalau perlu perang, saudara, setelah itu dihabisi. Nah, ini, saudara, hati-hati, jangan sampai kita terprovokasi. Kita tetap lewat jalur hukum, ya. Yang mau lewat jalur hukum silahkan lewat jalur hukum, seperti itu. Jangan sampai ada provokasi, ada provokator, jauhi provokator itu, ya. Kita tetap lewat ilmiah, dan kita tetap ikut para ulama, kita ikut para salafun saleh, para habaib yang sama-sama soleh juga, seperti itu. Terima kasih.